Guna melaksanakan strategi pelayanan Gereja Kristen Injili Tanah Papua, Sinode GKI melaksanakan Temu Raya Majelis Jemaat Wilayah 5 di Nabire. Temu Raya Majelis Jemaat dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua pada Selasa 9 Mei 2023. Kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat ini dilaksanakan di Gedung Gereja GKI Tabernakel Klasis Nabire, Jalan Kusuma Bangsa. Temu Raya Majelis Jemaat GKI ini dihadiri Ketua Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, Sekretaris Daerah Nabire Peter Erari, serta ribuan majelis jemaat yang berasal dari jemaat-jemaat GKI yang ada di wilayah 5 Nabire. Temu Raya ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan strategi peningkatan pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, serta mensosialisasikan keputusan-keputusan sidang Sinode GKI ke-18 yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Waropen. Sesuai jadwal, kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut pada Selasa 9 dan Rabu 10 Mei 2023. Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan untuk melaksanakan strategi peningkatan pelayanan bagi warga jemaat GKI di Tanah Papua. Berdasarkan keputusan-keputusan sidang Sinode, Badan Pekerja Sinode GKI melaksanakan sosialisasi melalui Temu Raya Majelis Jemaat. Pelaksanaan Temu Raya Majelis Jemaat yang dilaksanakan di seluruh GKI di Tanah Papua dan secara khusus juga di Klasis GKI Nabire. Nah, ini pertama dalam rangka untuk mengimplementasikan dan juga menjelaskan tentang ketetapan-ketetapan baru yang telah diambil di sidang Sinode 18 di Waropen. Sidang itu telah mengeluarkan sejumlah keputusan dan ketetapan, sekitar 37 keputusan dan ketetapan. Di antara keputusan dan ketetapan itu ada beberapa yang disebut dengan dokumen-dokumen penting bagi gereja. Yang pertama berkaitan dengan tata gereja dan peraturan-peraturan yang sudah diamandemen dan sudah diputuskan diterima di Waropen. Nah, ini perlu juga disosialisasi dan dijemaatkan. Nah, yang kedua juga ada beberapa ketetapan lain, itu baik menyangkut dengan rencana strategis GKI, kemudian hasil kajian pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan tata ibadah, tata ibadah liturgi, kemudian panduan pelayanan dan bimbingan teknis bagi majelis jemaat. Ada dokumen ini perlu kita kenalkan, perlu kita jemaatkan, kita jelaskan kepada majelis jemaat, supaya mereka semua dapat mengikutinya. Terkait pelaksanaan Temu Raya ini, Sekretaris Daerah Nabire Peter Erari mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi upaya-upaya gereja GKI dalam mewujudkan tatanan masyarakat gereja yang taat aturan yang diharapkan dapat membentuk situasi yang aman sebagai faktor utama pendukung lancarnya proses pembangunan. Kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat mewakili Bupati sebagai pemerintah. Kami merasa berterima kasih dan memberi apresiasi kepada pihak gereja yang dimotori oleh BP Sinode GKI Tanah Papua untuk kegiatan ini, karena kami melihat dari tema Temu Raya ini adalah untuk mewujudkan kesetiaan dan kedamaian bagi umat, sehingga ini menjadi benang merah juga dengan misi pemerintah daerah. Misi pertama yang menghendaki untuk Nabire ini harus aman, nyaman, damai. Karena pembangunan untuk masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, kalau tidak ada rasa aman, tentu dari berbagai pihak tidak akan juga memberi kontribusi atau beraktivitas untuk membangun, tapi juga untuk melayani. Sementara itu, Ketua Panitia Temu Raya Majelis Jemaat GKI Wilayah 5 Nabire, Pendeta Julianus Ayomi mengatakan, Nabire merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Sinode GKI di Tanah Papua dalam merealisasikan program-program kerja gereja GKI di Tanah Papua guna mewujudkan gereja yang mandiri dalam pelayanan. Tentunya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Temu Raya Majelis Wilayah 5 secara khusus Klasis Nabire dengan jumlah peserta sekitar 1.100 majelis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh agenda amandemen yang dihasilkan di dalam sidang Sinode 18 di Waropen, sehingga menjadi tugas bersama dalam Sinode GKI di Tanah Papua, di mana kita semua memusatkan diri kepada tema sentral yang telah Tuhan anugerahkan tahun lalu, kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Tentunya bagian ini menjadi tugas utama yang hendak dikerjakan oleh seluruh klasis-klasis yang ada di Tanah Papua, sehingga harapan besar bagi kami yang ada di wilayah 5 untuk juga bersama-sama melaksanakan keputusan-keputusan yang juga hendak menghadirkan kasih Kristus. Sarifudin seputar Nabire.